Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Provinsi MEC Indonesia. Renungan hari ini kita didasarkan pada Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat ke-37. Di sana dikisahkan tentang orang-orang yang percaya, mereka sungguh mengalami kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati karena orang-orang yang miskin, mereka tidak pernah berkekurangan di dalam hidupnya. Dan orang-orang yang kaya pada masa itu, mereka memberi, mereka tidak merasa kehilangan dan kekurangan juga. Semua mereka yang miskin secara materi, mereka yang kaya, mereka berkecukupan dan mereka bahagia di dalam hidup, di dalam berimannya. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kita juga mau menjadi bahagia seperti mereka? Jawabannya pasti tentu, karena setiap orang pada saat ini, sekarang ini, berusaha untuk mencari kebahagiaan sekarang ini di dunia maupun kebahagiaan surgawi. Nah, ada 3 cara orang biasa berusaha menemukan kebahagiaan itu. Pada level yang paling bawah, orang berusaha mencari kebahagiaan mereka dengan apa yang disebut dengan pleasure life. Mereka berusaha mencari kebahagiaan, mencari kesenangan, mencari kenikmatan yang bersifat materi. Mereka berpikir bahwa ketika mendapatkan apa yang mereka dambakan yang bersifat materi, yang bersifat indrawi, apa yang mereka bisa lihat, ingin lihat, apa yang ingin mereka dengar, apa yang ingin mereka ucapkan, apa mereka yang sentuh dan miliki, semuanya itu ketika mereka dapatkan, mereka akan bahagia. Tapi faktanya, realitasnya, mereka bahagianya hanya bersifat sementara, bersifat singkat. Karena ketika mereka dapatkan apa yang mereka impikan, mereka akan menjadi manusia yang tidak puas lagi. Karena ingin lagi dan ingin lagi. Sehingga kebahagiaannya itu akan cepat memudar. Karena bersifat materi. Nah, pada bagian yang kedua, level yang kedua, yaitu orang berusaha mencari kebahagiaan dengan apa yang disebut good life. Orang biasanya berbuat baik dan mereka menjadi bahagia. Tetapi ini pun hanya bersifat sementara. Mengapa demikian? Karena ketika subjek atau objek yang dibantunya, baik itu manusia atau sesamanya, ataupun hewan kesayangannya, tidak mengecewakannya, maka ia tetap akan bahagia. Tetapi justru sebaliknya, ketika orang yang dibantu maupun makhluk ciptaan Tuhan yang lain yang mereka pelihara rawat mengecewakannya, maka kebahagiaan itu pun akan hilang di dalam hidupnya. Nah, level yang paling tinggi ketika orang berusaha mencari kebahagiaan, sesungguhnya itu apa yang disebut dengan meaningful life. Orang berusaha mencari kebahagiaan dengan memberikan dirinya menjadi lebih bermakna bagi dirinya, bagi sesama, dan tentunya bagi Tuhan. Orang berusaha membuat diri lebih bermakna, yaitu biasanya orang berusaha untuk selalu belajar di dalam hidupnya, memberikan yang terbaik, tidak overthinking, tidak tinggal di masa lalu, tidak cemas di masa depan, tetapi berusaha pada saat ini, pada masa kini, mereka berikan yang terbaik di dalam hidupnya. Mereka tidak berusaha bergabung dengan kelompok-kelompok atau komunitas atau teman-teman yang merugikan dirinya. Mereka berusaha mencari komunitas yang mereka bisa bertumbuh di dalam iman, di dalam kehidupannya, di dalam karirnya, di dalam keluarga dan komunitas, sehingga mereka bisa menjadi lebih bermakna bagi diri sendiri, bagi keluarga. Mereka memberikan yang terbaik bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi sesama. Mereka menjadi lebih ikhlas ketika menemukan pengalaman-pengalaman dalam hidupnya, entah itu pengalaman yang membuat ia tertantang atau pengalaman sulit. Ia selalu lebih berpikir berpengharapan, lebih optimis. Dia akan selalu berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah cara Tuhan untuk menguatkannya, membuat ia lebih sabar, membuat ia lebih sederhana, membuat ia lebih bertumbuh, lebih bersemangat. Di dalam kehidupan sehari-hari, orang ketika akan naik level, menuju level yang bahagia, pasti akan diuji di dalam hidupnya.
sehingga ia boleh naik ke level yang lebih tinggi. Nah, itu ketika cara pandang demikian, orang yang akan sesungguhnya lebih bahagia di dalam hidupnya. Ketika pikirannya, hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang lebih optimis, hal-hal yang lebih pengharapan, lebih berpasrah kepada Tuhan, tentunya itu semua akan menjadi ia lebih bahagia di dalam hidupnya. Ia akan lebih menikmati hidupnya. Dan tentu ia akan senantiasa bersyukur di dalam hidupnya, karena ia bisa menikmati hidupnya. Dan level kebahagiaan ini tentu akan lebih panjang ia alami di dalam hidupnya. Semoga kita sekalian senantiasa boleh menjadi orang-orang yang bisa menikmati, mengalami kebahagiaan yang sejati, yang meaningful life di dalam hidup, sehingga kita akan lebih damai, sukacita di dalam menjalani hidup ini, di dalam hidup berkeluarga, di dalam hidup pelayanan, di dalam pekerjaan, maupun dalam keseharian kita. Tuhan memberkati.